Kita awali dari berita pertama, warga pemenang Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan temuan mayat bayi tergantung di pohon. Bayi malang ini sengaja dibuang kedua orang tuanya untuk menutupi aib. Kabar penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut sontak membuat warga Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat geger. Warga yang penasaran pun berdatangan ke TKP untuk melihat dari dekat kondisi bayi malang ini. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut pertama kali ditemukan tergantung di pohon dalam bungkus kantong plastik berwarna merah oleh seorang warga bernama Jamiluddin saat ia sedang mencari daun lantoro untuk pakan ternak di Bukit Mentigi, Desa Malaka. Kejadian penemuan mayat bayi di wilayah Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sekitar pukul 6 pagi. Kemudian terhadap mayat bayi tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses lebih lanjut, yaitu dilaksanakan otopsi. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan ini diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan dan langsung dilaporkan ke polisi. Polisi dari sektor Pemenang dibantu warga kemudian mengevakuasi mayat bayi malang dan membawanya ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Namun karena keterbatasan peralatan, mayat bayi akhirnya dirujuk dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk dilakukan otopsi. Di lokasi penemuan mayat bayi, polisi memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Bayi malang ini yang sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib karena hasil di luar nikah. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah warga Sayang-Sayang Kota Mataram tega aniaya anaknya yang masih berumur 7 tahun. Aksi kekerasan ini dipicu karena pelaku telat dikirimi uang dari istri yang sedang bekerja di luar negeri. Tak butuh waktu lama, unit PPA dibantu tim Puma Polresta Mataram langsung bergerak ke TKP ke Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram dan mencari pelaku penganiayaan AS 33 tahun. AS dilaporkan oleh mertuanya sendiri karena melakukan tindakan penganiayaan terhadap anaknya yang masih berumur 7 tahun. Ironisnya, tindakan kekerasan tersebut justru dilakukan di saat sang anak sedang berada di tempat mengaji. Tindakan kekerasan AS terhadap anaknya sempat dilarang oleh mertuanya namun tidak diindahkan. Saat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan, AS hanya bisa pasrah dan mengaku menyesali perbuatannya. Bapak punya anak? Dua kan? Umur 7 tahun sama umur berapa? Umur 7 tahun sama kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Ya, 14 tahun. Yang kamu Kecil, Pak. yang 7 tahun, kelas 2 SD ya? Ya. Yang kelas 6 pernah kamu pukul nggak? Nggak pernah, Pak. Serius, Pak. Mau dikagak ikut lagi, Pak. Kan nenek, karena ibumu yang laporan. Saya nggak tinggal sama ibu, Pak. Saya tinggal sama ibu. Neneknya yang laporan. Polisi masih mendalami motif AS menganiaya anak sendiri dengan menggunakan sapu lidi hingga ikat pinggang. Dugaan sementara AS diduga stres dan terlambat menerima kiriman uang dari istri yang sedang bekerja di luar negeri. Keluhan ataupun laporan dari seorang nenek yang datang ke unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. Unit PPA segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui di mana keberadaan pelaku, sehingga kurang dari 3-4 jam pelaku bisa diamankan dengan baik oleh unit PPA, dan saat ini sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita tahan di rutan Polresta Mataram. Polisi mengamankan barang bukti berupa sapu lidi dan ikat pinggang yang dipergunakan tersangka AS untuk menganiaya anak kandung yang masih berumur 7 tahun. Saat ini sang anak korban penganiayaan ayahnya sendiri sedang dipulihkan psikisnya karena trauma dengan tindak kekerasan yang dialaminya. Sementara AS tersangka pelaku penganiayaan sudah dilakukan penahanan dan mendekam di balik jeruji besi. Ia terancam kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang paman di Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram tega perkosa keponakannya yang masih berumur 14 tahun. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban melaporkan kejadian kasus perkosaan ke ayahnya.
Dengan menggunakan baju tahanan Polresta Mataram dan tangan diborgol, M 37 tahun tersangka pelaku persetubuhan terhadap keponakan sendiri digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolres Mataram. Duda dua anak warga di Kelurahan Bintaro Ampenan, Kota Mataram ini ditangkap dan diamankan unit PPA Polresta Mataram setelah dirinya dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap keponakan sendiri. Saat diinterogasi polisi, tersangka pelaku M mengakui perbuatannya tersebut karena merasa suka dengan korban dan siap bertanggung jawab untuk menikahinya. Anak saudara sepupu. Anak saudara sepupu. Dari kapan mulai suka? Di bulan Agustus. Bulan Agustus. Masnya udah keluarga? Udah cerai itu. Kasat Reskrim Polresta Mataram menegaskan pelaku mengaku menyukai korban sejak bulan Agustus lalu dan untuk memuluskan rencana jahatnya dan mengajak korbannya sebut saja Bunga 14 tahun berbelanja barang yang disukai dan setelah itu diajak check-in ke sebuah hotel di kawasan Cakra Negara. Selain itu korban juga diberikan uang oleh pelaku agar tutup mulut, namun aksi bejat tersangka pelaku diketahui oleh ayah korban. Sudah merasa tertarik dengan korban sejak bulan Agustus dan memang ada niat daripada pelaku untuk menikahi korban, penyampaian dari pelaku. Kemudian modus yang dipakai oleh pelaku adalah mengajak korban melakukan hal yang disenangi, yaitu berbelanja. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa barang belanjaan, uang tunai, dan pakaian dalam korban. Atas perbuatannya tersangka pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.